Bab berikutnya adalah Boston Consulting Group atau BCG. Boston Consulting Group atau BCG itu sebenarnya hampir mirip dengan SWOT. Ya. Hanya saja kalau SWOT itu kan ada 4 kuadran. Ya. Tapi kalau BCG juga sama, ada 4 kuadran. Cuman kalau SWOT sumbu X dan sumbu Y-nya itu di tengah. Kalau BCG tidak, sumbu X-nya di sini di bawah, Y-nya di sini di atas. Benar, dia juga ada 4 kuadran. Ada, kalau misalkan letaknya di sini, dia masuk ke tanda tanya atau question mark. Kalau ternyata jatuhnya koordinatnya di sini, berarti perusahaan tersebut pendapatannya rendah, tidak stabil, kemudian aliran kasnya negatif. Strateginya yang bagus adalah untuk menentukan apakah perusahaan ini menjadi bintang atau akan turun menjadi dog, menjadi anjing. Jadi tanda tanya ini masih ada peluang sebenarnya untuk maju secara marketing. Kemudian kalau misalkan koordinatnya di sini, kalau koordinatnya di sini, itu berarti bintang. Perusahaan itu berarti sangat stabil, aliran kasnya netral. Sebaiknya investasi untuk pertumbuhan. Jadi kalau di dalam SWOT agresif, ya, agresifnya itu bintang. Kemudian, kalau misalkan koordinatnya jatuh di sini, berarti perusahaan itu masuk ke dalam kategori sapi perah atau cash cow. Apa artinya sapi perah itu? Pendapatannya sangat stabil, aliran kasnya sangat stabil. Ya. Sebenarnya masih mirip-mirip dengan ini, tetapi dia di bawah bintang. Ya, di bawah star. Kemudian, yang terakhir adalah kalau di analisa SWOT di kuadran negatif. Ya. Itu anjing. Jadi perusahaan masuk kategori anjing. Berarti pendapatannya rendah, tidak stabil, aliran kasnya negatif. Ya. Strateginya apa? Ya jual aja tuh bisnis, karena sudah tidak kompetitif lagi. Nah, jadi hampir mirip dengan analisa SWOT, hanya saja kuadrannya berbeda di sini. Ya. Nah, jadi kalau kuadran 1 di analisa SWOT itu masuk kategori bintang. Ya kan? Kuadran 1 itu masuk ke dalam kategori bintang. Kemudian kalau kuadran 4 itu di mana? Kuadran 4 itu masuk kategori anjing. Nah, ini jadi analisa Boston Consulting Group. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan koordinatnya ada di mana? Nah, di BCG di sini ada 2. Yang pertama adalah tingkat pertumbuhan pasar tahunan. Saya singkat TPP, tingkat pertumbuhan pasar tahunan. Itu satuannya adalah dalam persen. Yang paling rendah 0, kemudian 10, kemudian 20. Ya. 0, 10, 20. Semakin kesini semakin bawah. Kemudian yang berikutnya, yang sumbu YX-nya di sini yang mulai dari 4, kemudian 1,5, kemudian di sininya 0,1. Dari rendah ke tinggi. Jadi balik ke sana. Ini rendah ke tinggi, kemudian rendah ke tinggi. Ya. Jadi ini adalah tingkat pertumbuhan pasar tahunan. Nah, sementara yang ini adalah pangsa pasar relatif. Atau saya singkat menjadi PPR. Pangsa pasar relatif. Nah, bagaimana cara menentukannya?
Di sini ada formulasinya. Jadi ini tingkat pasar tahunan, ini pangsa pasar relatif. Formulasinya adalah seperti ini. Untuk menentukan tingkat pertumbuhan pasar, ya, maka dirumuskan dengan volume pasar pada tahun ke N dikurangi volume pasar pada tahun sebelumnya dibagi volume pasar pada tahun sebelumnya, kemudian dikali 100%. Kemudian kalau pangsa pasar relatif itu total volume penjualan kompetitor